Ormas Islam di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berunjuk rasa menolak rancangan undang-undang ideologi Pancasila di alun-alun Boyolali, Jawa Tengah. Aksi ini mendapat pengamanan ketat dari polisi dan TNI. Sejumlah ormas Islam yang terdiri dari Gabungan Aliansi Anti Komunis Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berkumpul di alun-alun Kidul Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dengan membawa bendera dan poster, mereka menggelar apel siaga Ganyang PKI dan berunjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang HIP yang tengah dibahas di DPR. Dalam orasinya, peserta aksi menuntut pembatalan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang dinilai memicu kontroversi dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta berpotensi memunculkan kembali komunisme di Indonesia. Ketika Pancasila sudah ditetapkan sebagai satu asas yang harga mati, tapi masih ada oknum yang ingin merubah Pancasila yang ini merupakan dasar negara, maka kita akan menolak itu. Ya sudah, Pancasila itu, titik, tidak ada yang lain. Aksi ini pun mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta mereklamasi Pantai Ancol menuai protes. Sejumlah mahasiswa menggelar unjuk rasa menentang reklamasi, menuntut reklamasi dibatalkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan reklamasi Ancol tidak melanggar janji kampanyenya. Unjuk rasa sekelompok orang menolak reklamasi Pantai Ancol di depan Balai Kota 8 Juli lalu berujung ricuh. Mereka menolak kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang mengeluarkan izin reklamasi seluas 155 hektar di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Dari Balai Kota, massa melanjutkan unjuk rasa di kawasan Ancol. Aksi saling dorong juga terjadi saat pengunjuk rasa mencoba merangsek masuk ke dalam kawasan Ancol. Mereka menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanggar janji kampanyenya. Namun Anies membantah tudingan itu. Jadi ini berbeda dengan reklamasi yang alhamdulillah sudah kita hentikan dan menjadi janji kita pada masa kampanye itu. Jakarta ini terancam banjir. Salah satu sebabnya karena ada waduk, sungai yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi. Ada 13 sungai, kalau di total panjangnya lebih dari 400 km, ada lebih dari 30 waduk, dan secara alami mengalami sedimentasi. Karena itulah kemudian waduk, sungai itu dikeruk terus-menerus, dan lumpur hasil kerukan itu dikemanakan. Lumpur itu kemudian ditaruh di kawasan Ancol. Dan proses ini sudah berlangsung cukup panjang, bahkan menghasilkan lumpur yang amat banyak, 3,4 juta meter kubik. Pemerintah DKI Jakarta akan mereklamasi Ancol seluas 155 hektar, meliputi perluasan rekreasi dunia fantasi sekitar 35 hektar dan kawasan Ancol Timur 120 hektar. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, untuk membahas lebih lanjut mengenai reklamasi Ancol. Assalamualaikum, selamat sore Pak Riza. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Riza, ini tidak hanya mendapat protes dari warga, tapi reklamasi begitu di Ancol ini juga mendapat kritik dari anggota DPRD yang menuding bahwa ini bukan normalisasi tapi naturalisasi. Loh, ini kan apa kegiatan yang dilakukan di Ancol Timur adalah kegiatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2009. Ya. Ketika itu kita ada program pencegahan banjir, penanganan banjir, yaitu harus mengeruk ya,
waduk, bahkan ada 30 waduk sejujurnya di Jakarta, ada 13 sungai yang melintasi kota Jakarta, kemudian kita sedang membangun banjir kanal timur. Nah, hasil daripada pengurukan sedimentasi daripada tanah yang sudah tinggi, yang banyak tersebut harus diputuskan dibuang di mana atau ditampung di mana. Diputuskanlah di Ancol. Sehingga sejak dulu sampai hari ini Ancol Timur menjadi wadah, menjadi tempat pembuangan hasil sedimentasi tanah dalam rangka program pencegahan dan penanganan banjir. Dan ini juga program sudah dilaksanakan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Kenapa jadi harus diributkan sekarang begitu? Ya. Ini sudah tidak ada masalah dan sejauh ini program ini sudah diperhitungkan, tidak mengganggu nelayan, tidak mengganggu lingkungan, tidak mengganggu warga. Justru program ini sangat baik. Pak Wagub, mohon maaf potong Pak, bisa dijelaskan lebih dahulu semangatnya soal reklamasi ini di mana Pak pertimbangannya, urgensinya apa? Mengingat kita tahu kampanyenya Pak Anies Baswedan kan reklamasi Pantai Utara Ancol itu kan, mohon maaf, reklamasi Pantai Utara Jakarta itu dihentikan. Namun yang berbeda hari ini izin dikeluarkan. Di mana bedanya? Jadi jelas sekali perbedaannya. Kalau yang dicabut pembangunan reklamasi daratan baru atau pantai atau pulau yang baru itu dicabut karena itu tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan. Karena itu kan kepentingan komersialisasi, kepentingan kelompok tertentu, kepentingan pengusaha tertentu. Nah, untuk yang di Ancol ini artinya tidak komersial, Pak? Bagaimana? Untuk yang Ancol ini artinya reklamasinya tidak dipertujukan untuk komersial? Ya berbeda. Jadi kalau yang 17 pulau itu kan berbeda sekali. Justru itu malah dapat menimbulkan banjir, mengganggu lingkungan. Ya. Kalau yang sekarang ini adalah Ancol Timur sebagai tempat daripada untuk mewadahi daripada hasil pengerukan tanah-tanah di 13 sungai di 5 waduk utama dan 30 waduk yang ada di Jakarta. Dan program ini sudah ada sejak 2009. Dan hasilnya nanti ini tidak mengganggu, tadi saya sebut tidak mengganggu nelayan, tidak mengganggu warga sekitar, tidak mengganggu lingkungan. Justru tempat ini dipilih nanti hasil waduk ini juga akan hasil daripada pengurukan ini akan dimanfaatkan. Dimanfaatkan apa? Dimanfaatkan untuk perluasan dunia fantasi, taman rekreasi dan perluasan taman rekreasi Ancol. Sehingga nanti kita dari sana Pak, bukankah kita berkesimpulan bahwa tujuannya sama nih Pak? Ujung-ujungnya kan reklamasi yang tadi disebutkan untuk rekreasi ini sama-sama komersial juga Pak? Ya sangat beda dong, rekreasi sama komersialisasi beda. Ini kan kepentingan rekreasi, ini kan kepentingan warga Jakarta. Bahkan di situ nanti diharapkan Taman Rekreasi Ancol itu menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, sehingga bisa menghadirkan wisatawan dari luar negeri, bahkan di Asia. Kita berkompetisi dengan negara-negara di Asia Tenggara dan negara-negara di Asia. Bahkan ini menjadi tempat yang terbesar dan baik, sehingga bisa mendatangkan wisatawan di kita. Dan juga di situ nanti diperuntukkan bagi warga, masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk dapat bisa menikmati pantai yang gratis, yang selama ini belum bisa dinikmati. Kemudian di situ juga dihadirkan tempat-tempat yang baik, diantaranya umpamanya dibangun museum sejarah Rasulullah bagian ya. Jadi saya kira di sini bedanya apalagi di sini bukan kepentingan komersil, bukan mencari keuntungan, justru mencegah banjir, tidak melanggar lingkungan, justru di sini menjadi pintu masuk daripada kajian-kajian yang diperlukan. Baik. Kenapa ada Kepgub itu, Kepgub 235 itu nanti sebagai pintu masuk supaya di situ kan izin prinsipnya harus didahulukan. Ada kajian teknis, apa kajian teknisnya? Kajian penanggulangan banjir dan yang terintegrasi. Terkait dengan banjir, ini Pak Riza ini banyak mempertanyakan begitu klaim reklamasi Ancol ini untuk melindungi warga Jakarta dari ancaman banjir. Iya, jadi kan nanti di sini kenapa melindungi? Karena dibikin tanggul di situ.
Di situ nanti dibikin tanggul supaya tidak ada lagi banjir rob gitu loh. Jadi tujuannya banyak sekali. Tadi tujuannya menghadirkan pantai bagi publik gratis. Itu nanti sebagai tanggul dalam rangka mencegah banjir rob. Kemudian itu sebagai tempat penampungan hasil sedimentasi tanah di 13 sungai, di 5 waduk, bahkan 30 waduk dalam rangka pencegahan banjir. Kemudian yang keempat, di situ nanti dijadikan taman dupan dan taman rekreasi yang terbesar se-Asia Tenggara, yang kita bahkan bisa berkompetisi dengan negara-negara Asia lainnya. Kemudian yang kelima, di situ nanti akan dibangun juga venue-venue yang baik, termasuk nanti Museum Sejarah Rasulullah. Kemudian hadirnya Kepgub 237 tahun 2020 itu supaya bisa melandasi aspek legalnya supaya di tanah itu bisa diurus kepemilikannya, legalnya, sertifikatnya. Kemudian di situ juga sebagai pintu masuk supaya PT Jaya Ancol kita minta untuk membuat kajian-kajian teknis, diantaranya apa? Kajian penanggulangan banjir yang terintegrasi, kajian dampak pemanasan global, kajian perencanaan pengambilan material perluasan kawasan, kajian perencanaan infrastruktur atau prasarana dasar, ada lagi kajian tentang analisa dampak lingkungan, dan kajian lainnya yang diperlukan. Oke. Jadi kehadiran Kepgub ini sesungguhnya tidak hanya benar tapi baik. Ya. Soal kajian teknis, analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, ini sudah ada Pak? Ya sejujurnya dulu sudah dibuat, tapi kan terus diperbaiki, ya kan? Karena ada perluasan. Ya. Jadi semua kajian-kajian ini kita minta dihadirkan. Jadi sejak tahun 2009, tentu kebijakan pemerintah sebelumnya, gubernur sebelumnya pada saat itu, melalui suatu proyek, melalui satu kajian, satu analisa yang baik dan mendalam. Tapi kami juga ingin memastikan bahwa kajian-kajian itu perlu terus diadakan dan dipastikan untuk lebih baik lagi. Dan kita ingin nanti semua ini masuk dalam RT RW yang sedang kami bahas, masuk dalam rencana detail tata ruang RDTR. Jadi kita pastikan aspek legalnya supaya lebih baik dari yang sebelumnya. Pak, ini tapi bagaimana Pak sosialisasinya ke masyarakat, karena banyak yang menganggap bahwa reklamasi Ancol ini justru menganggap bahwa Gubernur Anies ini melanggar janji terkait dengan menangani banjir. Justru ini akan memperparah, Pak. Ya salah, itu asumsi yang salah. Yang bisa mendapat banjir itu justru yang 17 pulau itu yang sudah dicabut, dibatalkan izinnya oleh Pak Gubernur. Kalau ini kan untuk kepentingan warga, kepentingan pemerintah, kepentingan semua, bukan kepentingan pengusaha, bukan kepentingan kelompok tertentu, apalagi kepentingan pribadi, bukan. Ini dalam rangka mencegah banjir. Ini dalam rangka agar aspek legalitas sertifikatnya hadir, nanti ada kajian-kajiannya ada. Justru apa yang dilakukan ini kita lakukan dengan sangat terbuka, sangat transparan, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada. Dan di sini tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi, individu, kelompok, pengusaha tertentu. Karena di sini tidak dibangun apartemen, tidak dibangun tempat-tempat komersil seperti perkantoran atau rumah-rumah mewah, tidak ada di sini. Di sini dibangun tempat-tempat rekreasi untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Dan nanti akan dihadirkan pantai bagi masyarakat sehingga bisa diakses secara gratis sebagaimana yang dijanjikan. Oke, kalau disebutkan di legislatif alias di DPRD ini belum ada bahasan mengenai aturan tata ruang dan sebagainya. Bagaimana Anda menjawab ini, Pak? Ya justru Kepgub ini sebagai pintu masuk. Ini kan kita sedang merevisi RDTR-nya dan RT/RW-nya dalam proses. Kemudian minggu lalu juga sudah dibahas di DPRD. Alhamdulillah respon teman-teman DPRD sangat baik, termasuk sebagian yang tadinya mengkritik setelah dijelaskan panjang lebar mekanisme proses dan tujuannya. Alhamdulillah semuanya menerima dan mendukung kebijakan ini. Silakan dicek kembali di teman-teman DPRD ya. Memang awalnya orang belum memahami, belum mengerti karena satu sisi kok dianggap Pak Gubernur pencabut, tapi di sini kok mengeluarkan peraturan lagi untuk reklamasi. Salah. Yang dicabut itu oleh Pak Gubernur itu sangat benar dan baik dan betul itu. Yang 17 pulau itu. Kemudian sekarang dikeluarkan Kepgub ini justru dalam rangka pencegahan dan penanganan banjir. Tadi saya bilang mengeruk tanah
di 5 waduk utama, kemudian 13 sungai di Jakarta, kemudian tadi dibikin tanggul rob, ya, tidak mengganggu nelayan, tidak mengganggu masyarakat sekitar, tidak mengganggu lingkungan. Jadi semuanya sudah sejak lama sangat diperhatikan. Betul Pak Wagub, yang belum dijawab masalah momentum Pak. Di tengah momentum pandemi seperti ini, apa pertimbangan sehingga harus dilahirkan keputusan gubernur yang mana kita tahu bahwa penggunaan anggaran diharapkan untuk lebih spesifik dalam kesehatan dan sebagainya? Jadi yang pertama terkait anggaran, pemerintah provinsi tidak mengeluarkan anggaran terkait kepentingan perluasan Dufan dan Ancol. Tidak ada, kita tidak mengeluarkan. Itu menjadi tugas daripada PT Pembangunan Jaya Ancol. Gitu. Kemudian juga terkait keuntungan yang bisa kita terima apa? Kita menerima sungai dan waduk nanti lebih baik lagi, lebih luas, lebih dalam, karena dikeruk terus, dan nanti aliran air lebih lancar, lebih baik, sungai-sungai dan waduk-waduk juga lebih banyak bisa menampung air, ya pada akhirnya dapat mengurangi, bahkan dapat mencegah, menghindari terjadinya banjir. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa ini berbeda dengan 17 pulau yang dibangun oleh pihak swasta. Ini yang dibangun oleh Pemprov melalui PT Jaya Pembangunan Ancol untuk kepentingan warga, kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan, karena di sini tidak ada komersialisasi, dibangun apartemen, rumah mewah, atau kapal, kan tidak ada di sininya. Jadi jelas sekali perbedaannya, dan peraturan dan ketentuannya jauh berbeda. Baik. Pak Riza, ini selain pro kontra terkait dengan reklamasi Ancol ini juga ada juga yang harus kita lihat, di mana kasus penambahan angka positif corona di DKI Jakarta hari ini cukup tinggi. Pak Riza, 404 pasien positif, ini angka tertinggi sejak 2 Maret lalu. Apakah dengan angka ini yang kembali naik begitu akan diberlakukan lagi PSBB di Jakarta? Ya, nanti kita akan evaluasi, ya, sekali lagi. Tingginya angka penyebaran virus corona belakangan ini salah satunya disebabkan oleh memang kami mengambil kebijakan aktif case finding. Jadi kami sangat aktif, ya, untuk melakukan testing, tracing, dan treatment, ya. Jadi 3T tadi, ya. Kemudian apa yang kita lakukan ini, memang kita sudah lebih dari 260.000 kita lakukan rapid dan PCR swab, ya. Jadi kita ini, tujuan kita bukan sekedar memastikan kurva turun, tapi jauh yang kita ingin kejar adalah kita ingin mempercepat penyebaran virus corona ini segera berakhir. Salah satu cara yang kita lakukan atau metode kita adalah dengan memperbanyak testing. Sehingga kalau dilakukan testing, kita dapat dengan segera melakukan identifikasi daripada penyebaran virus ini, sehingga kita bisa tangani dan kita bisa cegah. Dan kita obati bagi warga kita yang terkena virus corona tersebut. Pak Wagub, ada tidak korelasi antara melonjaknya kasus baru di Jakarta dengan penerapan PSBB transisi? Apakah ada catatan dalam evaluasi PSBB transisi? Ya, memang di masa transisi, sebagaimana kami sampaikan berkali-kali, bahwa terjadi pelonggaran. Dan karena ada pelonggaran di unit-unit kegiatan, hampir di semua unit kegiatan, kecuali sekolah, ya, tempat-tempat khusus lainnya yang belum diperkenalkan, ada pelonggaran sampai 50%, dan sejujurnya tidak semua juga digunakan masyarakat, seperti di mal ternyata faktanya baru 20-30%, belum sampai 50%, apalagi 1% seperti sebelumnya. Banyak juga unit kegiatan yang memang pengelolanya menyadari, para tenannya menyadari, para pengunjung warganya menyadari, sehingga punya kesadaran yang sama untuk sama-sama menerapkan protokol COVID yang ketat. Dan kami bersyukur banyak masyarakat juga memenuhi harapan kita semua untuk tetap berada di rumah. Karena dalam suasana transisi ini, apapun, bahwa tempat yang terbaik bagi kita semua tetap berada di rumah, melaksanakan protokol COVID, menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, tidak masuk dalam kerumunan, dan lain sebagainya. Oke. Jadi saya kira sekalipun memang ada peningkatan, nanti kita akan lakukan evaluasi. Ada terobosan baru tidak, Pak Wagub, mengenai pemutusan mata rantai COVID-19 ini di Jakarta? Kalau kita lihat kan dalam beberapa kasus, pasar tradisional ditutup. Yang terbaru Pasar Pramuka di daerah Jakarta Pusat kalau saya tidak salah. Kemudian juga RSUD Kalideres juga ada kasus juga di sana yang akhirnya ditutup sementara.
ada terobosan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta? Ya, memang salah satu cara kami dalam rangka pencegahan adalah menutup unit kegiatan apabila di sana ditemukan ada warga pedagang yang terkena COVID. Itu salah satu nanti gitu. Setelah itu terus kita akan melakukan testing, kita tingkatkan lagi, tracing kita tingkatkan, dan treatment. Setelah ditutup juga kita lakukan pembersihan, disinfektan secara berkala, dan terus kita tingkatkan. Terus juga kita hadirkan aparat sebanyak mungkin, tidak kurang dari 5.000 aparat ASN kami. Di samping tugasnya hari-hari membantu pelayanan di Pemprov, juga ditugaskan untuk turun ke lapangan ke unit-unit kegiatan untuk membantu melaksanakan pengawasan. Jadi sekali lagi pada kesempatan yang baik ini kami minta warga untuk tetap berada di rumah adalah tempat yang terbaik. Dan kami selalu mengingatkan untuk menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan tidak usah keluar kecuali sesuatu yang penting sekali. Jauh bisa diwakilkan. Sejauh yang bisa dilakukan melalui online, lakukan dengan online, dengan jarak jauh dan sebagainya. Jadi sekali lagi Jakarta belum aman, ya, namun terkendali dengan baik. Tapi tempat yang terbaik bagi kita semua tetap berada di rumah. Dan kami minta juga pengertian daripada pimpinan kantor, perusahaan, pabrik, dan lain-lain, tidak hanya memenuhi protokol COVID dengan baik, dengan disiplin dan taat, tapi juga minta supaya pegawainya, karyawannya, atau buruhnya bekerja sesuai dengan protokol COVID, jumlahnya dibatasi, jam masuknya diatur, harus keluar dan masuknya, termasuk istirahat, sehingga kita bisa menghindari penyebaran COVID sebaik mungkin. Terima kasih Pak Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah berbincang bersama kami. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sopir ambulans yang dihadang pengendara sepeda motor di Depok, Jawa Barat melapor ke polisi. Sebelumnya video penendangan dan adu mulut antara sopir ambulans dengan pengendara sepeda motor viral di media sosial. Video yang menayangkan pengendara sepeda motor mengadang mobil ambulans di Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Dalam video ini, pengendara sepeda motor beradu mulut dengan sopir ambulans. Peristiwa ini terjadi saat ambulans sedang membawa pasien ke rumah sakit. Keributan pun pecah dan mengundang perhatian warga sekitar. Tidak terima oleh sikap pengendara sepeda motor, sopir ambulans pun melapor ke polisi malam tadi. Keluarga pasien yang berada dalam ambulans saat peristiwa terjadi juga ikut melapor. Agaknya kurang enak aja sih. Awalnya gimana? Awalnya kita memang lagi evakuasi dari rumah pasien di posisi di Telaga Golok Sawangan. Terus menuju ke RS Mitra Kota Depok. Lanjut, itu tadi sempat ada kayak nggak ngasih akses buat kita gitu loh Pak. Polisi kini masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa keterangan para pihak terkait dan sejumlah saksi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Mobil ambulan merupakan salah satu kendaraan yang masuk dalam kendaraan prioritas yang sudah diatur oleh negara. Selain ambulans, beberapa kendaraan lainnya juga masuk dalam prioritas dan memiliki keistimewaan serta harus didahulukan. Berikut urutannya. Urutan prioritas kendaraan sudah diatur negara dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dalam undang-undang ini, pengguna jalan yang memperbolehkan hak utama untuk didahulukan di antaranya kendaraan pemadam kebakaran, ambulan pengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan lainnya yang mendapat prioritas di jalan adalah kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing, serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Iring-iringan pengantar jenazah, serta yang terakhir konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian. Bea Cukai Soekarno-Hatta meringkus pengendali sabu asal Malaysia. Sebanyak 23 bungkus sabu diselundupkan di dalam bantal kesehatan yang dikirim melalui paket titipan internasional.
或者咩就算咩細嘅資料喺佢全部都掟個掣嚟嘅。掟晒落去，然之後唔使呢個唔使。直頭開咗個箱，然之後開咗個箱係咪？Ada suatu paket kiriman yang berasal dari Malaysia yang diberitahukan sebagai gift berupa bantal kesehatan, ya. Di mana dari paket tadi tujuannya adalah seorang yang juga berkewarganegaraan Malaysia yang berdomisili di suatu tempat di daerah Senen, Jakarta Pusat. Ini apa nih? Wah, itu kayaknya ada NPP tuh di dalam situ tuh. Coba kita periksa ya. Oke, siap. Saya periksa dulu. Maaf Pak, untuk barang ini boleh tolong dipisahkan Pak karena ada atensi dari pegawai X-ray. Wah, ini apa ini? Pak, ini akan saya bawa ke kantor ya Pak untuk diuji karena ini ada atensi dari dalam. Terima kasih Pak. Setelah dilakukan pembukaan, ternyata terdapat 23 bungkus plastik atau paket kecil yang berisi butiran kristal bening. Yang setelah ditimbang atau diukur dengan alat uji narkotika, ternyata merupakan narkotika jenis metafetamin atau sabu. Seberat totalnya adalah 120 gram. Atas temuan ini, Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk pengembangan kasus bersama. Tim akhirnya berhasil mengamankan pelaku yang sebagai penerima barang. Penerima barang merupakan seorang warga negara asing asal Malaysia yang sengaja tiba lebih dahulu agar mengecoh petugas. Jadi 2 orang pengendali, 1 pengendali pengiriman dan 1 lagi pengendali pengambilan dan peredaran barang tadi berdomisili di Malaysia. Yang bersangkutan akan menyerahkan barang tadi ke 2 orang yang bertugas untuk mengambil barang, yakni 2 orang warga Indonesia berinisial Y dan S. Tapi kau susah kau udah beda jadinya. Nggak ada yang beda. Semua barang bukti dan tersangka diserahkan Bareskrim Mabes Polri untuk proses hukum.